Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang semiotika Al-Quran. Di sini nanti saya akan mengkaji apa itu semiotika, kemudian siapa saja tokohnya, dan kemudian saya akan menganalisis sebuah tanda dalam semiotika menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Jadi sebenarnya apa sih semiotika itu? Jadi semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign. Jadi secara etimologis kata ini berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Jadi semiotika itu mengkaji bagaimana tanda-tanda, objek, peristiwa, hingga seluruh kebudayaan diinterpretasikan dan diberi makna oleh manusia. Jadi melalui semiotika, kita bisa memahami sistem, aturan, dan konvensi yang memungkinkan sebuah simbol memiliki arti tertentu. Di antara tokoh dari semiotika yaitu yang saya tahu ada Charles Sanders Peirce, kemudian Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, dan Umberto Eco. Jadi kali ini saya akan mengkaji sebuah tanda, menganalisis sebuah tanda menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce, yaitu tentang buah semangka. Pernah terpikir kenapa media sosial kita penuh dengan emoji atau gambar semangka saat membahas Palestina? Ternyata ini bukan sekedar tren buah-buahan, tapi ada ilmu semiotika di baliknya. Yuk kita bedah menggunakan teori dari Charles Sanders Peirce. Mengenal segitiga makna atau the triadic model. Jadi menurut Peirce, untuk memahami sebuah tanda, kita butuh 3 elemen yang saling terhubung. Yang pertama yaitu representamen atau tanda. Jadi apa yang kita lihat secara fisik. Di sini tandanya adalah gambar buah semangka. Kemudian objeknya yaitu apa yang dirujuk oleh tanda itu. Objeknya adalah kombinasi warna merah, kemudian hijau, putih, hitam, kemudian tulisan slice of resistance dan gambar manusia di bawahnya. Kemudian interpretannya itu makna yang muncul di otak kita, yaitu dukungan perlawanan dan identitas Palestina. Kemudian kenapa harus semangka? Analisis mendalam. Nah, kenapa semangka bisa jadi tanda untuk Palestina? Jadi ada 3 alasan kuat dalam buah semangka, yaitu warna yang identik. Jadi kalau semangka dibelah warnanya merah, kemudian kulitnya hijau, pinggirannya putih, dan bijinya hitam. Jadi warna-warna ini persis dengan warna bendera Palestina. Sejarahnya yaitu sembunyi-sembunyi sejak Perang 6 Hari tahun 1967, Israel sempat melarang bendera Palestina dikibarkan di ruang publik karena dianggap tindakan kriminal. Jadi rakyat Palestina pun memutar otak dan menggunakan irisan semangka sebagai simbol protes yang bersifat rahasia karena bentuknya mirip bendera. Jadi kemudian identitas budaya. Semangka adalah buah yang sangat subur, tumbuh di sana dan sudah menjadi bagian dari budaya serta pertanian Palestina selama berabad-abad. Jadi simbol di era digital ini, di zaman sekarang ini, semangka jadi senjata buat perlawanan untuk melawan shadow ban atau pemblokiran di media sosial. Jadi saat kata-kata tertentu dibatasi oleh sistem, simbol semangka muncul sebagai cara kita berkomunikasi tanpa suara tapi tetap bermakna luas. Jadi sepotong semangka itu adalah simbol harapan, cinta, tanah air, dan perjuangan yang tak bisa dihentikan. Lewat semiotika, kita belajar bahwa sebuah benda sederhana bisa membawa pesan yang sangat kuat. Mari kita lihat pembahasan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Jadi proses pemaknaan terhadap simbol semangka dilakukan dengan 3 tahap, yaitu triadik berdasarkan konsep trikotomi dari Peirce. Jadi pada gambar di samping kanan kiri saya merupakan jenis komunikasi simbolan dengan gabungan verbal dan non-verbal. Jadi bentuk verbal yang dimaksud adalah simbol dengan tulisan, di mana tulisan mengandung makna. Pada gambar di samping juga disajikan warna yang mencolok seperti merah, putih, hitam, dan hijau, yang mengandung makna serta tambahan gambar orang di bawah simbol semangka, yang juga mengandung makna.
Jadi berikut pemaparan analisis semiotika Charles Sanders Peirce berdasarkan representamen, objek, dan interpretannya. Jadi proses triadik pada simbol semangka, representamennya yaitu simbol semangka, kemudian objeknya itu warna, tulisan, kemudian gambar manusia. Interpretannya yaitu warna merah, hitam, putih, hijau, diinterpretasikan sebagai bendera Palestina. Kemudian gambar manusia diinterpretasikan sebagai protes dan dukungan kepada Palestina. Burung di atas semangka diinterpretasikan sebagai serangan Israel. Kemudian tulisan Slice of Resistance yang dimaknai sebagai sepotong perlawanan. Jadi, berdasarkan analisis semiotika pada simbol semangka dengan menggunakan teori trikotomi Charles Sanders Peirce. Jadi, simbol semangka dapat dimaknai dengan 3 tahapan, yaitu representamen yang merupakan semangka itu sendiri karena terdapat ciri-ciri morfologi semangka yang dapat dipersepsi secara indrawi, dan objek simbol semangka yang merujuk pada Palestina karena simbol semangka merujuk pada representasi mental ataupun sesuatu di luar objek simbol tersebut. Jadi semangka dimaknai sebagai simbol untuk merepresentasikan Palestina karena selain penggunaan warna yang sama seperti merah, putih, hijau, dan hitam, semangka dan Palestina juga memiliki historis yang tak dapat dipandang sebelah mata. Semangka merupakan identitas dan budaya Palestina, serta semangka menjadi simbol bermakna perlawanan sejak tragedi Perang 6 Hari pada tahun 1967 yang menjadi awal duka berkepanjangan rakyat Palestina. Jadi simbol semangka juga mewakili interpretasi protes, dukungan, harapan, bangga, dan cinta tanah air rakyat Palestina. Jadi melalui analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa semangka bukan hanya sebagai dekorasi atau hiasan, namun juga simbol sebagai komunikasi nonverbal. Dengan simbol kita dapat menyampaikan gagasan dan menjadi instrumen komunikasi sosial. Jadi dengan menggunakan kajian semiotika Charles Sanders Peirce ini dapat kita pahami bahwa makna simbol semangka sebagai representasi Palestina dan juga dapat menerapkan teori analisis ini untuk mengetahui simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang analisis sebuah tanda menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.